Pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa banyak banget orang di luar sana yang kerja gila-gilaan setiap hari, dari pagi sampai malam, capek, keringetan, kadang sampai sakit-sakitan, tapi hidupnya tetap aja gitu-gitu aja. Malah kadang makin berat, makin terjebak sama kebutuhan yang nggak ada habisnya. Anehnya, ada juga orang lain yang kelihatan lebih santai. Kerjanya nggak harus 12 jam sehari, tapi hidupnya lebih mapan, lebih stabil, bahkan bisa punya tabungan dan investasi. Pertanyaan ini sering banget bikin gua mikir, apa sebenarnya kerja keras itu cukup buat bikin hidup berubah? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerja keras? Nah, kalau lo lagi penasaran sama hal ini, coba dengerin cerita dan sharing gue sampai habis. Karena mungkin ini bisa jadi titik balik buat cara lo ngeliat kerja, duit, dan hidup lo sendiri. Dari kecil, kita semua udah sering dengar nasihat, kalau mau sukses, lo harus kerja keras. Kedengeran masuk akal kan? Sekolah ngajarin kita buat rajin belajar, orang tua nyuruh kita disiplin, lingkungan pun sering ngasih label kalau yang rajin pasti berhasil. Gue nggak bilang itu salah, kerja keras memang bagian penting. Tapi masalahnya, banyak orang yang berhenti di situ aja. Mereka percaya kalau kerja keras otomatis sama dengan sukses. Padahal kenyataannya, kerja keras doang nggak pernah cukup. Lo bisa lihat contohnya di sekitar lo. Tukang bangunan, tukang becak, kuliah angkut, pedagang kecil di pasar, mereka semua kerja keras. Bangun subuh, pulang sore, tenaga habis, kadang bahkan lebih keras dari orang kantoran. Tapi apakah dengan itu mereka otomatis bisa naik kelas finansial? Jawabannya enggak. Mereka tetap hidup pas-pasan. Uang habis buat kebutuhan sehari-hari, dan jarang ada ruang buat nabung, apalagi investasi. Terus, apakah itu artinya kerja keras mereka nggak dihargai? Bukan. Masalahnya ada di arah dan sistem kerja itu sendiri. Kerja keras itu ibarat bahan bakar. Lo butuh bensin buat jalanin motor. Tapi kalau motor lo rusak, atau lo jalan ke arah yang salah, sekeras apapun lo ngegas, lo nggak akan nyampe tujuan. Sama halnya dengan hidup. Kerja keras tanpa strategi, tanpa arah yang jelas, cuma bikin lo capek muter-muter di tempat yang sama. Gue kasih gambaran biar lebih gampang. Bayangin, lo lagi main game. Ada pemain yang mainnya asal, cuma mukul musuh tanpa mikirin strategi, ngandelin tenaga doang. Ada juga yang mikir, upgrade senjata, nyari jalan pintas, manfaatin kelemahan lawan. Menurut lo, siapa yang lebih cepat amat? Ya jelas yang pakai strategi. Sama kayak hidup. Kerja keras itu penting, tapi kalau lo nggak pakai strategi, lo bakal stuck di level yang sama. Nah, inilah kenapa banyak orang kerja keras tapi tetap miskin. Mereka cuma mikir soal bertahan hidup hari ini. Fokusnya pendek, gue harus kerja biar besok bisa makan, biar listrik nggak mati, biar bisa bayar kos. Itu semua wajar, tapi kalau pikiran lo berhenti di situ terus, lo nggak akan pernah punya ruang buat mikir lebih jauh. Sementara orang yang lebih maju biasanya mikirnya jangka panjang. Mereka rela mungkin nggak langsung dapat hasil besar sekarang, tapi mereka bangun sistem, mereka belajar skill baru, mereka investasi waktu buat sesuatu yang bisa ngasih hasil lebih gede di masa depan. Lo tahu enggak? Salah satu perbedaan terbesar antara orang miskin sama orang kaya itu ada di cara mereka ngelihat waktu dan uang. Orang miskin biasanya ngorbanin waktu buat dapetin uang. Mereka jual jam kerja mereka, satu hari dihargai sekian. Kalau mereka nggak kerja, nggak ada uang. Sementara orang kaya mikir sebaliknya. Mereka bikin sistem supaya uang tetap masuk meskipun mereka lagi nggak kerja. Itu bisa lewat bisnis, investasi, atau karya yang bisa terus menghasilkan. Bedanya tipis, tapi dampaknya gede banget. Contoh nyata, coba bandingin tukang bangunan sama pemilik proyek. Tukang bangunan jelas kerja lebih keras secara fisik. Tapi pemilik proyek yang mungkin gak turun langsung justru dapat hasil lebih banyak. Bukan karena dia lebih malas, tapi karena dia main di level strategi. Dia punya modal, dia ngerti cara ngatur orang, dia ngerti gimana ngelola resiko, dan dia bikin sistem kerja yang bikin uang ngalir ke dia. Sementara si tukang meskipun kerja keras, cuma dapat bayaran sesuai tenaga. Sekarang gue gak bilang semua orang harus jadi pengusaha atau punya modal gede. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah lo harus mulai mikir, kerja keras lo selama ini ngarahin lo kemana? Apakah cuma bikin lo capek? Atau ada peluang buat bikin kerja keras itu berkembang jadi sesuatu yang lebih besar? Karena kalau lo terus-terusan tuker waktu sama uang tanpa ada upgrade, ya lo bakal terus ada di lingkaran yang sama. Masalah lain yang sering bikin orang tetap miskin, meski kerja keras, adalah soal manajemen uang. Ini penyakit klasik. Banyak orang yang gajinya sebenarnya lumayan, tapi tetap aja tiap bulan habis. Bahkan sebelum gajian berikutnya. Kenapa? Karena uangnya langsung lari ke gaya hidup. Bayar sisilan, beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, nongkrong tiap hari biar kelihatan keren, padahal dompetnya kosong. Akhirnya apa? Nggak ada yang ditabung, nggak ada yang diputer buat investasi. Mereka kerja keras tiap bulan, tapi hasilnya lari begitu aja. Lo pernah dengar istilah rat race? Itu kayak balapan tikus di lingkaran. Lo kerja buat bayar tagihan,
habis itu kerja lagi buat bayar tagihan berikutnya, dan seterusnya. Itu yang bikin orang susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Lo capek, tapi nggak pernah maju. Dan selama lo nggak belajar cara ngatur duit, lo bakal terjebak di situ. Padahal, ada pepatah yang bilang, bukan seberapa besar lo dapat, tapi seberapa pinter lo ngatur. Ada orang gajinya 3 juta, tapi bisa nabung dan investasi. Ada juga yang gajinya 10 juta, tapi selalu bokek. Bedanya bukan di jumlah uang, tapi di kebiasaan dan pola pikir. Jadi, apa yang harus lo lakuin biar nggak jatuh ke jebakan ini? Pertama, sadar dulu kalau kerja keras itu bukan tujuan akhir. Itu cuma alat. Jangan puas cuman karena lo udah rajin. Ukur apakah kerja keras lo menghasilkan sesuatu yang bisa bertumbuh. Kedua, pelan-pelan mulai belajar skill baru yang bisa ningkatin nilai lo. Ingat, dunia nggak bayar lo berdasarkan seberapa capek lo kerja, tapi seberapa besar nilai yang lo kasih. Lo bisa kerja 12 jam sehari angkat beban, tapi kalau kerja itu bisa diganti mesin, bayaran lo nggak akan pernah besar. Sebaliknya, kalau lo punya skill yang langka, yang dibutuhin banyak orang, lo bisa lebih dihargai meski kerja lebih singkat. Ketiga, belajar manajemen keuangan. Jangan cuma kerja keras buat dapetin uang, tapi pikirin juga gimana uang itu bisa kerja buat lo. Bedain antara kebutuhan sama keinginan. Mulai biasain nyisihin meski kecil. Karena kalau lo nunggu punya uang lebih dulu baru belajar ngatur, lo nggak akan pernah mulai. Dan terakhir, jangan lupa soal lingkungan. Lo mungkin nggak sadar, tapi cara pikir lo banyak dipengaruhi sama orang-orang di sekitar lo. Kalau teman-teman lo pikirannya cuma soal gaji, lembur, atau utang, ya lo bakal kebawa ke situ juga. Tapi kalau lo mulai gabung sama lingkungan yang ngomongin soal investasi, bisnis, peluang, mindset, lo bakal kebawa naik. Gue ngerti banget kalau dengerin hal kayak gini kedengerannya gampang, tapi ngejalaninnya susah. Dan itu bener. Tapi ingat, semua perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Lo nggak harus langsung bikin bisnis gede atau resign dari kerjaan. Cukup mulai dengan ngubah pola pikir lo. Dari situ pelan-pelan lo bakal nemu jalan yang lebih luas. Intinya, banyak orang kerja keras tapi tetap miskin karena mereka berhenti di kerja keras saja. Mereka lupa kalau kerja keras harus dipintarin, harus diarahin, harus dikombinasiin sama strategi, mindset, dan manajemen. Kalau lo cuma ngandelin tenaga, lo bakal capek seumur hidup. Tapi kalau lo pakai otak strategi, lo bisa bikin kerja keras lo jadi pondasi buat hidup yang lebih baik. Ingat, hidup ini bukan soal siapa yang paling capek, tapi siapa yang paling bisa ngarahin capeknya ke tujuan yang benar. Jadi jangan berhenti di kerja keras. Tanya ke diri lo sendiri, kerja keras gue ini bikin gue maju, atau cuma bikin gue capek? Kalau jawabannya bikin lo mikir, berarti lo udah selangkah lebih dekat sama perubahan. Don't terkir. Gue pengen lo inget satu hal, hidup lo bisa berubah kapan aja, asal lo mau belajar dan gak nyerah. Mungkin sekarang lo lagi ngerasa stuck, lagi capek, atau lagi bingung. Tapi percayalah, perjalanan ini panjang. Jangan berhenti cuma karena lo ngerasa jalan lo berat. Semua orang sukses pernah ada di posisi lo, bedanya mereka nggak berhenti. Kalau lo ngerasa obrolan ini bermanfaat, gue cuma minta satu hal, support dengan like, share, dan subscribe. Biar makin banyak orang yang kebuka pikirannya. Dan kita bisa sama-sama belajar tumbuh bareng. Karena gue percaya, semakin banyak orang sadar bahwa kerja keras doang gak cukup, semakin banyak juga yang bisa lepas dari lingkaran kemiskinan. Dan siapa tahu, salah satunya adalah lo sendiri. Jadi tetap semangat, jangan gairah, dan terus jalan.